minasan, tahukah Anda? Kalau ternyata penemuan bola lampu itu tidak hanya ditemukan oleh satu orang dan tidak tercipta dari penelitian satu orang saja. Terus, siapa yang menemukan pertama kali bola lampu itu? Lantas, apakah Edison hanya bisa mengklaim penemuan dari ilmuwan lain yang telah berhasil, kemudian membuat hak patennya atas penemuan tersebut? Wait a minute, jika kita berbicara tentang bola lampu, tentu saja tidak bisa dimulai dari Edison. Tapi harus melihat lebih jauh ke belakang dulu. Karena cikal bakal lampu pijar bukan berawal dari Edison. Kisah ini berawal dari seorang ilmuwan asal Inggris, yaitu Humphrey Davy, ketika sedang melakukan percobaan ilmiah untuk menguji sifat listrik pada tahun 1802. Uji coba ini sengaja dilakukan oleh Humphrey untuk membuat sebuah cahaya buatan dengan menggunakan baterai ciptaan Alessandro Volta yang baru saja dipasarkan secara bebas sekitar tahun 1800-an. Setelah ratusan kali uji coba, Davy menemukan fakta baru, bahwa aliran listrik yang dihantarkan melalui dua batang karbon bisa menghasilkan cahaya yang sangat terang. Sehingga pada tahun 1809, terciptalah lampu busur listrik yang sudah teruji keamanannya. Sayangnya, lampu ini bersinar sangat singkat dan terlalu terang, seperti sinar dewa. Sehingga hanya bisa digunakan untuk keamanan tambang dan mekanisme penanda keselamatan. Kemudian, ketika Davy meninggal dunia pada tahun 1829, muridnya yang bernama Michael Faraday mulai meneruskan serta mengembangkan penemuan gurunya agar lampu busur listrik bisa berevolusi dan bisa digunakan oleh masyarakat. Uniknya lagi, berkat ajaran dari sang guru, Faraday mampu menemukan teori induksi elektromagnetik yang nantinya menjadi prinsip utama dari generator listrik. Melalui teori tersebut, Faraday berhasil membuat berbagai macam penemuan baru. Salah satunya adalah dinamo pada tahun 1831, sehingga ia dijuluki sebagai Bapak Listrik Dunia. Setelah itu, ia menggunakan dinamo tersebut untuk mengembangkan lampu busur listrik karena sudah terbukti bisa bersinar lebih lama dan jauh lebih efektif jika dibandingkan dengan baterai volta. Namun, sejak awal, lampu milik Davy sudah sangat terang dan boros biaya. Sehingga Faraday hanya mampu menyempurnakan lampu busur listrik agar bisa digunakan di tempat-tempat yang memang membutuhkan penerangan cahaya skala besar saja. Setelah itu, pada tahun 1841, seorang ilmuwan asal Inggris, yaitu Frederick de Molins, berhasil membuat penemuan bola lampu pijar pertama di dunia dengan menggunakan kawat platinum sebagai filamen dalam tabung hampa udara. Berkat penemuannya ini, Frederick mendapatkan hak paten pertama untuk lampu pijar pertama di dunia. Namun sayangnya, biaya produksi yang digunakan terbilang sangat mahal dan kawat platina ternyata mudah gosong saat digunakan. Oleh karena itu, pada tahun 1860, seorang ahli kimia asal Inggris, yaitu Joseph Swan, mulai melakukan pengembangan dari hasil penemuan milik Frederick de Molins agar bisa mendapatkan biaya produksi yang relatif lebih murah. Kemudian, Swan mulai melakukan eksperimen dengan cara mengganti kawat platina dengan kawat kertas karbon. Hingga akhirnya, pada tahun 1878, penemuannya membuahkan hasil. Dan ia mendapatkan hak paten bola lampu listrik praktis untuk pertama kalinya dengan menggunakan filamen kertas berkarbonisasi dalam bola kaca yang hampa udara. Namun sayangnya, ketika Swan mendemonstrasikan lampu kerjanya dalam sebuah pertemuan di Newcastle, Inggris, pada bulan Februari tahun 1879, ia menemukan kelemahan yang fatal, yaitu di bagian filamen. Dan kualitas vakumnya cukup buruk, sehingga menyebabkan karbon terurai dengan cepat. Akibatnya, lampu tersebut hanya bisa menyala selama 13,5 jam. Setelah itu, beritanya mulai tersebar ke seluruh penjuru Eropa, khususnya ketika dimuat dalam majalah Scientific American. Melihat hal ini, Swan mulai berusaha berbenah dan melakukan penelitian lagi, supaya bisa mengamankan hak patennya dan klaim sebagai seorang penemu lampu. Nah, disinilah awal mula dimulainya konflik serta persaingan yang sangat keras dan tidak sehat. Sehingga nama Thomas Alva Edison mulai bersinar lebih terang daripada ilmuwan lainnya.
Hingga akhirnya, ia diklaim sebagai seorang penemu lampu. Oke, nanti kita lanjut lagi pembahasannya di part 2. Bye-bye.